Oke, sahabat-sahabat Planter, jumpa lagi di channel saya, Planter Hijrah. Kali ini kita kembali akan melakukan panen di mana areal yang diisolasi, terisolasi, tidak bisa ada akses panen, dan kita terpaksa membuat jalan untuk langsir menggunakan sepeda motor, menggunakan keranjang, karena akses kita pun terkendala dengan adanya parit batas dengan perusahaan yang berdampingan. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Selamat menonton, semoga terhibur. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akses panen kita sebelumnya, jalannya sudah ditembok dan tidak bisa dilalui lagi. Patok kebun kita. Dan sekarang kita melewati jalan-jalan yang hanya bisa dilangsir menggunakan sepeda motor. Konsep ini akhirnya bisa dibilang mencuri di kebun sendiri. Oke, ini jalan akses motor kita menuju ke TPH, pengumpulan sementara double handling. Dan ini kebun kita ke akses perkampungan untuk blok ini sehingga mudah dicuri.
Oke, ini semua bukan pengecetan, pengamanan buah, sehingga pencuri pun menjadi berpikir untuk mengambil buah di sini. Guys, ini perusahaan kita yang berdempengan. Dan buah yang dipanen pun sudah busuk. Sudah 2 bulan bisa dipanen, bondolannya menjadi sulit dikutip karena buah sudah mengarah ke busuk dan ripe. Sini kita sudah jumpa dengan salah satu pemanen terbaik kita, pemanen senior kita, Mas Ameri. Bagaimana kesannya panen di blok yang rotasinya 60 hari? Oh ya, digaruk ya Mas ya? Iya, mantap. Kita garuk saja yang bisa dikutip-dikutip. Itu juga di ketiak sudah dibersihkan. Oke. Lanjut Mas, lanjut Mas. Bukan main. Gimana Mas ceritanya? Mantap gitu ya? Mantap. Wow. Oke Mas, praktekkan dulu Mas. Oke, digaruk. Setelah digaruk nanti akan diayak. Sebelumnya setelah dari karung kecil dipindahkan karung besar, kumpul TPH, dan di TPH sentral akan diayak untuk membersihkan kotorannya. Kasih Mas, lanjut Mas ya. Dan beginilah kondisi 2 bulan tidak dipanen. Setiap tingkat buah ada yang busuk, mengkal, busuk, ya matang, dan ripe. Oke, yang ini kayaknya belum dipanen. Kita coba cari pemanennya untuk melihat bagaimana proses bila manen di blok dengan rotasi. Wow. 2 bulan lebih. Oke, itu dia pemanennya. Kebetulan di sini ada pokok rendah dan pokok tinggi. Oke guys, kita ketemu dengan pemanen yang satu lagi, senior juga ini. Pemanen yang cukup senior dari Kabupaten Sekayu. Kita lihat bagaimana susahnya dalam menarik. Ini menjadi kendala dalam kita evakuasi buah menuju ke TPH. Biar tidak terlalu susah, aku kira tidak apa-apa lah diturunkan ininya, pelepahnya, kalau memang dia jepit ya, daripada hancur seperti itu ya. Kan cuma satu pelepah B diturunkan, masih ada 2 pelepah di atasnya karena kondisi seperti ini ya. Oke, gimana kesannya? Mantap kah? Luar biasa Pak Marlin. Oh, sampai bawa handuk dia karena kondisi tidak normal seperti ini. Kemampuan ya antara setengah, paling maksimal 0,8 hektar satu orang. Oke, lanjut dulu, lanjut. Ya, ini dia. Kita coba panen. Wah, yang posisi upright. Iya, was hati-hati.
Untuk yang mengkal, Pak Marlin, yang merah mengkal nggak apa-apa diturunkan ya. Karena kondisi seperti ini kita bisa panen baru 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Untuk menjaga supaya tidak banyak busuk, yang mengkal diturunkan saja. Di sini kita terpaksa menggunakan gandeng antara yang memotong dan yang memotong buah yang dengan yang melangsir berbeda untuk mengejar pengutipan dan proses catch and run ya segera bisa tuntas. Makasih ya Pak Marlin, lanjut ya. Pengutipan bondolan ini bisa mencapai 5-10 menit supaya clear selesai. Buah yang cukup banyak untuk kerapatan 126%. Semua buah yang layak dikirim kita panen. Kemampuan panen hanya 0,5 hektar per aka. Kembali lagi karena kondisi setiap pokok memang berbuah dan satu pokok bisa mencapai 4-5 tandan, mulai dari yang masak, mengkal, overripe dan busuk, tambah dengan kendala pengutipan bondolan. Ini setiap pokok berbuah matang, ada buah matangnya maksudnya. Menjadi catatan juga penting kepada planter bahwa walaupun tidak bisa dipanen selama 2 bulan dan sampai dengan bulan ini sudah hampir 3 bulan, itu perawatan piringan tetap kita lakukan untuk mencegah pertumbuhan gulma, khususnya kentosan, karena bondolan yang tidak terkutip selama tidak dipanen. Dan sewaktu-waktu ketika panen seperti ini kita bisa dilakukan penggarukan bondolan. Jadi penyemprotan tetap mesti dilakukan, perawatan di piringan dan pasar pikul dan TPH. Untuk piringan tetap kita jaga bersih, sehingga tidak ada kendala untuk bila mana kita kembali masuk panen. Ini bondolan-bondolan yang belum dipanen tetap kelihatan karena piringan masih tetap kita jaga. Wow, ini yang menarik, satu pokok semua berisi buah, tapi untuk lapisan bawah sudah busuk. Luar biasa, mantap. Proses panen. Wah, hancur, buahnya udah busuk. Pasti 60 hari Pak ya? Kurang lebih 68 hari.
pokok piring pasar pikul, muatkan ke angkong untuk dibawa ke TPH. Kalian pengutipan berondolan di piringan oleh Pak Ujang Suhaidi. Guys, berondolannya guys, woi, luar biasa. Ngangkong brondol ini, bukan ngangkong buah, brondolannya bay. Toilet. Brondolan di pasar pikul dikumpulkan di TPH. Pak Ujang Mulyana. Ya, angkong buah dari pasar pikul ke TPH. Ini TPH-nya. Ini buah overload-nya. Proses pengutipan brondol piringan. Viral kok aku. Tempatkan masuk ke angkong. Oh, itu alatnya Pak ya? Ya, Oh, ini supaya apa Pak? supaya bersih. Oh, bisa bersih ya. Iya, Pak. Oke, mantap. Itu sampahnya kok diwadai semua. Hmm? Jadi sampahnya. Itu brondolan dari mana diangkutnya? Ya orang mau ngerembuh itu. Nggak ada brondolan lorong. Turun lah. Itulah dari tukang ojek Rono bersih-bersih dah.
ngetir itu. Ini namanya Pak Doni, bagian pengutip brondolan. Ini Pak Ujang, bagian panen, langsir buah juga ke TPH. Ya. Oh, naik tebing, tanjakan. Gigi satu. Double, pasang double. Mangaten. Pripun? Ya. Dari Pasar Pikul sampai ke TPH. Ini Pak Denci, bagian getrek brondolan di TPH. Halo Pak Denci. Wah, semangat ya. Semangat, tengok Mantap. Inilah proses pengetrekan buah yang overheat ataupun buah yang lewat masa yang hampir busuk. Awas, jangan duduk. Kau lagi nyorot. Ini Susah duduk, nguling. Kang Pandu, namanya, lagi ngetrek. Ini Mas Ari. Oh, ini Mandor kami ini nih. kepala dinas PU kayaknya. PU campur loreng juga tapi. Loreng-lorengan. Buah yang sudah terlalu masak, yang hanya bisa diketrek brondolannya, kita tinggalkan untuk diberikan tenaga nanti melakukan pengetrekan brondolan. Oke, ini buah yang sudah kita cet di 3 bulan sebelumnya. Untuk antisipasi pencurian masih aman, tidak dicuri, sehingga apabila pencuri masih memaksakan untuk memanen, buah yang sudah dicat ini akan kelihatan, dan pihak toke pun jadi berpikir untuk mencuri buah yang mereka ambil, karena akan terlibat dalam kriminal. Dan sebaiknya semua buah dilakukan pengecetan sampai ke buah yang sudah terbentuk. Oke, tidak masalah karena ini bahan catnya pun bahan organik. Untuk blok ini sudah dilakukan panen dan sudah dilangsir, tapi untuk yang dilangsir adalah buah-buah yang sudah layak saja untuk dikirim ke pabrik. Buah-buah yang ripe dan busuk akan kita ketrek, memberikan tenaga khusus untuk tetap mengambil sisa-sisa produksi
meminimalisir losis. Kita lanjut ke panen blok sebelahnya. Di sini ada 40 hektar yang terisolir tidak bisa dipanen dan dilakukan dalam 3 hari dengan tenaga panen 30 orang per hari. Oke, ini PTPA yang baru diisi. Proses pemanen sedang berlangsung di sini. Dari 40 hektar yang terisolasi tidak bisa dipanen, kita selesaikan dalam 3 hari. Jadi rata-rata perharinya sekitar 15 hektar. Itu kemampuan per hakanya 0,5 sampai 0,6 hk karena harus menggaruk brondolan yang cukup sulit. Terlebih lagi yang menyangkut di ketiak karena kondisi rotasi panen yang sudah lebih dari 60 hari. Dan untuk penyusunan buah kita pisah antara yang layak dikirim ke pabrik dan yang tidak layak. Seperti ini kita lakukan pengetrekan untuk ambil brondolannya saja, pengangkutan ke pabrik langsung ke truk nanti menggunakan sepeda motor, fokuskan pada buah yang layak kirim ini. Dan untuk yang akan dikrek akan diambil menggunakan sepeda motor terakhir, evakuasi terakhir, proses evakuasi. Oke, kita lihat proses panennya dengan kondisi rotasi 60 hari. Bagaimana panen dan pengutipan brondolannya. Oke, lanjut terus guys. Buah kita bisa guys, yang matang kayak kirim hari ini juga dengan yang busuk. Dan yang busuk ditinggal dulu ya untuk diketrek di sisir terakhir nanti. Sementara diselamatkan dulu yang layak kirim supaya pemanennya tidak rugi, BJR tidak turun. Mantap. Dan ini dia para pejuang planter harvester sedang beristirahat, ngopi dan merokok. Sarapan udah ya? Kalau belum sarapan biar saya belikan. Hah? Tapi dipotong gaji. Sapu bersih kita sudah mulai beraksi mengangkat brondolan-brondolan dan buah yang layak kirim. Sebagai catatan untuk biaya langsir menjadi bertambah Rp150 per kilo. Dan untuk biaya panen Rp100 per kilo. Mudah-mudahan masih untung untuk mensejahterakan karyawan-karyawan, khususnya pemanen. Jangan banyak libur, kondisi buah lagi trek. Oke guys, lanjut terus menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Lanjut terus bermain tim sapu bersih langsir sepeda motor ya. Sini dia motor keempat. Itu motor bisa berisi 15 sampai 20 tandan. Langsir pakai keranjang sepeda motor.
dari TPH. Oke, mainkan, Li. Hai, apa mas minta bantunya kau. Eli. Oi, sama no. Jepit. Mana nama Oke. sopo dia? Progres. Untuk sebrek ya. Muat TPS, progres muat TPS ke dam truk yang sudah dilangsir dari sepeda motor. Ngirim deh ya. Jalan macet bahas suara mungkin. Oke. Progres muat ke truk berondolan langsir Ini? dari TPH kecil. Sudah masuk ke dam truk 3 triton 104 karung. Ini pun belum penuh, masih berlanjut.